واتقوا الله ويعلمكم الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamul atammanil akmalani alal mab'usi rahmatan lil alamin. Nabiyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallah, kaum muslimin wal muslimat rahimani Allahu wa iyyakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, taufik dan hidayahnya, sehingga kembali kita bisa berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka menghadiri kajian rutin kita dengan kitab Bulughul Maram karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullahu ta'ala. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah berkenan untuk melimpahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan orang-orang yang istiqomah di atas jalan beliau ila yaumil qiyamah. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita masih dengan Kitabuz Zakah, yaitu pembahasan tentang orang-orang yang tidak berhak menerima zakat. Maka golongan berikutnya, golongan yang keenam, orang-orang yang tidak boleh menerima zakat adalah orang yang wajib dinafkahi oleh muzakki. Apa itu muzakki? Orang yang bayar zakat. Jadi yang tidak boleh menerima zakat orang yang wajib dinafkahi oleh muzakki. Pertanyaan, siapa yang wajib dinafkahi oleh seseorang? Istri, anak, terus orang tua. Baik, kalau kita ingin gambarkan silsilah, ya. Ini muzakki, orang yang mengeluarkan zakat. Muzakki punya ayah, ibu. Ayahnya punya ayah, maksudnya kakek, dan punya ibu berarti nenek dari pihak ayah, dan seterusnya ke atas. Ibu juga punya ibu atau ayah, kakek dari pihak ibu, dan nenek dari pihak ibu. Baik, muzakki punya anak, misalnya anak laki-laki, anak perempuan, ya. Punya anak lagi misalnya cucu laki-laki, cucu perempuan, sama ini ya, cucu laki-laki, cucu perempuan. Misal ayah ibu punya anak yang lain, disebut apa?
Saudara, ya. Di sini punya saudara atau saudari kandung misalnya. Atau sama ayah beda ibu. Berarti saudara atau saudari seayah. Atau sama ibu beda ayah. Disebut apa? Saudara, saudari seibu. Sudah? Atau kakek nenek punya anaknya lain. Sini ya, saudara ayah ya. Paman atau bibi ya, serah. Nanti turun paman sepupu. Turun saudara-saudari ponakan. Sudah? Muzaki punya istri. Satu atau banyak? Terserah ya. Ya, satu atau lebih. Baik. Nah, ke atas ini disebut dengan usul. Ya. Asal kita tuh dari siapa? Itu asal, usul. Yang di bawah disebut dengan pakai F ya. Furu', cabang. Jadi usul asal, furu' cabang. Karena anak-anak cucu-cucu itu cabang kita. Sudah? Adapun yang ini yang nyamping seperti ini termasuk paman bibi. Ini hawashi namanya. Pinggir. Sekarang, siapakah di antara mereka yang itu merupakan orang-orang yang wajib kita nafkahi? Maka masuk di sini adalah furu' dan usul. Intinya nggak boleh ngasih zakat ke furu' atau ke usul. Kenapa? Karena kalau mereka ini miskin tidak mampu, kitalah yang wajib menafkahi mereka. Sudah? Termasuk juga istri, ini kan yang wajib kita nafkahi. Jadi yang kita nafkahi itu pertama furu', usul, kemudian para istri. Maka 3 kelompok ini tidak boleh dikasih zakat. Ya, wajib dikasih nafkah kalau mereka memang membutuhkan nafkah. Nah, lantas bagaimana dengan mereka yang samping ini, saudara-saudari? Nah, ini kita bahas insyaallah. Baik. Jadi, orang yang wajib dinafkahi oleh muzakki itu meliputi jalur usul. Orang tua, ayah, ibu, kakek, nenek, dan seterusnya. Kemudian jalur furu', anak, dan seterusnya ke bawah, ya, cucu, dan seterusnya. Begitu juga jalur pernikahan istri. Ya, jalur pernikahan maksudnya adalah istri. Suami masuk enggak? Jalur pernikahan suami masuk enggak? Kita membahas tentang orang yang enggak boleh dikasih zakat. Kalau istri boleh enggak dikasih zakat? Enggak. Suami? Kalau istri maksudnya yang kaya ini siapa? Suaminya yang kaya. Enggak boleh ngasih istri. Sekarang pertanyaannya bagaimana kalau suami? Berarti yang kaya siapa? Istrinya, suaminya miskin. Nah, istri yang kaya boleh nggak ngasih zakat kepada suami? Nah, ini menjadi pertanyaan. Baik, nanti dulu ya. Nah, kenapa
tiga golongan ini tidak boleh untuk dikasih zakat, karena kalau mereka mendapatkan zakat dari muzakki, maka akan ada dana zakat yang manfaatnya kembali kepada muzakki. Kan yang namanya zakat itu ngasih orang, Pak, ya. Bukan untuk manfaatnya itu kembali kepada dia. Kewajiban muzakki itu kan memberi nafkah kepada anak. Kalau ternyata dia kasih zakatnya itu kepada orang yang dia nafkahi, wah, dia mendapatkan manfaat, berarti tidak perlu lagi keluar uang untuk nafkah. Ya, berarti kembali manfaat tersebut kepada muzakki, dan ini enggak boleh. Ya, karena ini mengurangi pengeluaran dia untuk mengeluarkan nafkah, dan ini enggak diperbolehkan. Nah, itu sebabnya kenapa tidak boleh mengeluarkan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Makanya Ibnul Mundzir rahimahullah menjelaskan, wa ajma'u, berarti ijma' nih, dan mereka sepakat ala anna zakata la yajuzu daf'uha ilal walidain. Ulama sepakat bahwasanya zakat tidak boleh diberikan kepada orang tua, wal walad, dan anak, fil hal allati yujbaru dafi ilaihim ala nafqati alaihim, pada kondisi muzaki, ya, boleh dipaksa untuk memberikan nafkah kepada mereka, maka enggak boleh. Begitu juga beliau menyebutkan, wa ajma'u ala anna ar-rajula la yu'ti zawjatahu minaz zakah li'anna nafaqataha alaihi wa hiya ghaniyatun bighinah. Ulama sepakat bahwasanya seorang suami tidak boleh memberi zakat ke istrinya karena nafkah istri merupakan tanggung jawab suami, dan status kekayaan istri mengikuti status kekayaan suaminya. Berarti kalau istri miskin tapi suaminya kaya, berarti status istrinya ini apa? Kaya. Baik. Nah, ulama berbeda pendapat tentang boleh atau tidaknya jika seorang istri yang kaya memberi zakat kepada suaminya yang miskin. Nah, tadi ketika sang istri yang kaya, boleh enggak dia kasih zakatnya kepada suaminya yang miskin? Maka ada dua pendapat di kalangan para ulama. Pendapat pertama, istri tidak boleh memberikan zakatnya ke suaminya. Dan ini merupakan pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad dalam satu riwayat. Jadi pendapat pertama nggak boleh, walaupun suaminya miskin. Yang kedua, pendapat kedua, istri boleh memberikan zakatnya kepada suami. Dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat, pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, pendapat Imam Malik dalam satu riwayat, dan pendapat Ibnul Mundzir. Jadi wallahu alam, jumhur atau lebih banyak ulama menyatakan boleh sang istri yang kaya memberikan zakat kepada suaminya yang miskin. Dan wallahu alam, pendapat yang kedua inilah pendapat yang lebih kuat berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya pada suatu hari raya Rasulullah SAW menyampaikan khutbah, ya, khutbah Id kepada jamaah. Ternyata di dalam khutbah tersebut Rasulullah SAW memotivasi mereka untuk bersedekah. Lalu beliau mendekat ke jamaah wanita dan berpesan, wahai para wanita, ya, tasaddaqna, bersedekahlah kalian, karena aku melihat kalian kebanyakan masuk neraka. Baik, selesai khutbah beliau, maka beliau pun pulang dari lapangan, ya, dari musalla menuju rumah beliau. Nah, sepulang beliau, ya, sampai di rumah, ternyata ada seorang sahabiyah
yang bernama Zainab, yang itu merupakan istri dari Ibnu Mas'ud. Ya. Kita tahu Ibnu Mas'ud orang miskin. Nah, jadi datang Zainab meminta izin untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disampaikan ya bahwasanya ada Zainab ingin menemui engkau wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW bertanya, Zainab siapa? Karena Zainab banyak. Ya. Maka kata ya, ada yang menyatakan Bilal yang mengatakan ini. Dia adalah Zainab yang merupakan istri Ibnu Mas'ud. Setelah diizinkan, ya Zainab ini menyampaikan pertanyaannya. Ya Nabi Allah, innaka amartal yawma bis sadaqah. Wahai Rasulullah, sesungguhnya engkau hari ini memerintahkan kami untuk bersedekah. Wa kana indi huliyun li. Sementara aku memiliki perhiasan, ya. Fa aradtu an atasaddaqa bihi, dan aku ingin bersedekah. Ya. Secara zahir sedekah di sini bukan zakat ya, tapi sedekah sunnah biasa. Ya, karena Nabi SAW memotivasi untuk bersedekah hari itu, dan ini ingin bersedekah. Ya, kalau ternyata maksudnya zakat, maka kan harus nunggu 1 haul. Ya. Faza'ama Ibnu Mas'ud annahu wa waladahu ahaqqu man tasaddaqtu bihi alaihim. Jadi rupanya istrinya Ibnu Mas'ud ini sebelum dia bersedekah, dia sampaikan dulu kepada suaminya Ibnu Mas'ud bahwasanya aku ingin bersedekah nih. Maka kata Ibnu Mas'ud, ya, orang yang paling berhak engkau beri sedekah itulah aku, suamimu, dan anak-anakmu. Artinya daripada bersedekah kepada orang lain, yang mending bersedekah kepadaku. Ya, akhirnya Zainab pun bertanya kepada Rasulullah, benar enggak apa yang dikatakan oleh suaminya ini? Ya, maka apa kata Nabi SAW? Shadaqa Ibnu Mas'ud. Ya, Ibnu Mas'ud itu benar. Yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud itu benar. Zawjuki wa waladuki ahaqqu man tasaddaqti bihi alaihim. Suamimu dan anakmu lebih berhak menerima sedekah darimu. Nah, hadis ini memang berbicara tentang sedekah sunnah. Ternyata para ulama ya membawakan atau mengkiaskan hadis ini, ya sedekah sunnah ini kepada sedekah yang wajib. Selain di alasan hadis di atas, alasan yang lain kita tahu bahwasanya istri itu tidak wajib memberi nafkah kepada suami, ya. Kan alasan kenapa suami tidak boleh memberi zakat kepada istri karena suami wajib menafkahi istri. Adapun istri tidak wajib menafkahi suami, maka tidak ada halangan bagi dia untuk memberikan zakat kepada suaminya. Ya, maka status zakat istri untuk suaminya itu sama seperti memberi zakat kepada orang lain yang tidak wajib untuk dinafkahi. Baik, nah jadi wallahu alam pendapat yang lebih kuat ya boleh bagi istri yang kaya untuk memberikan zakatnya kepada suami. Mungkin muncul pertanyaan berikutnya. Ini kan istri ngasih nafkah kepada suami. Boleh nggak suami ngasih nafkah untuk istrinya dari harta itu juga? Akhirnya kembali lagi kepada istri. Boleh enggak kira-kira? Enggak boleh. Ya, para ulama memberikan catatan untuk masalah ini secara khusus, ini enggak boleh. Kenapa? Karena akan manfaatnya kembali kepada istri. Kan tadi hukum asalnya enggak boleh seperti tadi. Jadi maksud boleh memberikan zakat kepada suami mungkin untuk keperluan suami, misalnya bayar hutangnya kah. Ya. Maka yang seperti itu. Adapun kalau dikembalikan lagi kepada istri, maka istri akan kembali mendapatkan manfaat dari zakatnya dan ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Terus bagaimana untuk nafkah istri? Ya suami nyari nafkah dari harta yang lain, tapi jangan diambil dari zakat itu. Wallahu a'lam. Baik. Sekarang
Bolehkah memberi zakat kepada saudara? Saudara tadi bukan orang yang wajib untuk dinafkahi, ya. Maka kesimpulannya, kalau saudara tidak wajib kita nafkahi, maka boleh untuk memberikan zakat kepada mereka. Ya. Bahkan disebutkan oleh para ulama bahwasanya memberikan zakat kepada saudara itu lebih utama daripada memberikan kepada orang lain. Ya. Kenapa? Karena dia akan mendapatkan 2 pahala di sini. Selain pahala zakatnya, pahala sedekah, ya, juga dia akan mendapatkan pahala silaturahim, ya, dengan saudara. Baik, makanya Nabi SAW mengatakan as-shadaqatu 'alal miskin shadaqah. Sedekah kepada orang miskin hanya bernilai sedekah saja. Sementara sedekah kepada karib kerabat, di antaranya adalah saudara, maka sedekah sekaligus silah, yaitu menyambung silaturahim. Baik, nah jadi boleh untuk memberikan zakat kepada saudara. Wallahu a'lam. Kemudian ini yang keenam, ya, berarti yang tidak boleh untuk menerima zakat itu adalah orang yang wajib dinafkahi. Yang ketujuh, yang tidak boleh untuk diberikan zakat kepada mereka adalah ahlul bid'ah dan pelaku dosa besar. Ahlul bid'ah dan pelaku dosa besar. Ahlul bid'ah dan pelaku dosa besar yang menggunakan dana zakat untuk mendukung maksiatnya tidak boleh diberi zakat. Ya. Kenapa? Ya karena zakat tidak boleh digunakan untuk mendukung maksiat. Zakat itu tidak boleh digunakan untuk mendukung maksiat. Makanya Syekhul Islam mengatakan, wa amma zakatu fayambaghi lil insani an yataharra bihal mustahiqin. Terkait zakat, selayaknya muzakki, orang yang mengeluarkan zakat itu memilih para mustahik yang tepat. Minal fuqara wal masakin, dari kalangan orang fakir, orang miskin, wal gharimin, orang yang terlilit utang, wa ghairihim min ahli din, dan orang-orang yang baik agamanya. Baik, al-muttabi'ina lisyariah, dan orang yang mengikuti syariat. Faman azhara bid'atan, dan orang yang menampakkan bid'ah, au fujuran, atau terang-terangan melakukan maksiat, fa innahu yastahiqqul uqubah, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman bil hajri, ya, dengan cara diboikot, tidak diberikan zakat tadi. Wal istitabah, dan meminta agar bertaubat. Ya. Jadi harusnya memang diboikot, harusnya tidak boleh dibantu. Ya bagaimana kalau kita membantunya dengan zakat? Maka enggak boleh. Fakaifa yu'anu ala dzalik, maka bagaimana kalau mereka dibantu untuk melakukan maksiat tersebut? Tentu saja tidak diperbolehkan. Beliau juga menjelaskan, wala yambagi an tu'taz zakatu liman la yasta'inu biha ala ta'atillah, dan tidak selayaknya zakat diberikan kepada orang yang tidak menggunakannya untuk ketaatan kepada Allah. Fa inna Allah ta'ala faradaha ma'unatan ala ta'atihi, karena Allah mewajibkan zakat untuk membantu orang dalam melakukan ketaatan kepadanya. Liman yahtaju ilaiha minal mu'minin, bagi mereka yang membutuhkannya dari kalangan kaum mukminin, kal fuqara wal gharimin aw liman yu'awinul mu'minin, seperti fakir, miskin, gharimin, dan orang yang membantu kaum muslimin. Maka atas pertimbangan inilah orang miskin yang tidak sholat misalnya, maka lebih baik jangan dikasih. Ya, jadi sebaiknya zakat itu dikasih kepada orang yang taat, orang yang menjalankan agama,
Baik, adapun ahli maksiat sebaiknya jangan dikasih zakat. Ya. Sekarang bagaimana kalau misalnya zakat diberikan kepada perokok misalnya? Lebih amannya jangan dikasih ke suaminya. Ya, kasihkan ke istrinya. Kalau memang dia adalah orang yang miskin, ya caranya kasih ke istri, jangan kasih ke suami. Karena kalau kasih ke suami, ya sudah bisa dibelikannya untuk rokok dan seterusnya. Baik, maka itu adalah diantara cara ya kita ingin membantu, tapi kita tahu nih dia adalah perokok dan seterusnya, maka kasihnya jangan ke dia tapi ke istrinya. Baik. Itu adalah yang ke-7. Kemudian yang ke-8, orang yang tidak boleh menerima zakat. Orang miskin yang dinafkahi oleh keluarganya yang mampu. Ulangi, yang ke-8 yang gak boleh menerima zakat, orang miskin yang dinafkahi oleh keluarganya yang mampu. Contoh golongan ini orang yang sudah tua, orang tua, tapi punya anak yang berkecukupan. Kan anaknya yang wajib untuk menafkahi orang tuanya. Maka orang tuanya walaupun dia miskin, tapi dinafkahi oleh anak yang berkecukupan, maka orang tua tersebut dihitung sebagai orang yang berkecukupan. Maka nggak boleh dikasih zakat. Baik. Karena dia mengikuti mengikuti yang orang yang menafkahinya. Termasuk juga anak kecil. Itu ngikutin orang tuanya. Ya, jangan dibilang, oh anak kecil ini miskin, dia nggak bekerja. Ya, kan orang tuanya yang nafkahin dia. Maka anak kecil itu ngikutin hukum orang tuanya. Kalau orang tuanya adalah orang yang berkecukupan, maka nggak boleh anaknya dikasih. Ya, makanya pernah ada yang bertanya kepada anak, Ustadz gimana ya, boleh nggak ngasih zakat kepada anak-anak? Jadi dibagi mungkin 100.000 masing-masing. Banyak tuh anak-anaknya. Dan anak-anak ini kan beda-beda orang tuanya. Ada yang mampu, ada yang nggak mampu. Tapi dibagi rata semuanya. Ya maka tidak sah bagi anak-anak yang orang tuanya berkecukupan. Kalau orang tuanya miskin ya boleh silahkan. Ya, tapi kalau orang tuanya mampu saja, maka status zakatnya itu tidak sah. Ya, jadi kalau mau bagi-bagi seperti itu ya jangan dari zakat. Ya, dari sedekah biasa saja, ya. Nah. Baik, makanya Ibnu Qudamah menyebutkan zakat tidak boleh diberikan kepada wanita miskin yang memiliki suami yang kaya. Nah tadi istri ngikutin suaminya, orang tua ngikutin anaknya, anak ngikutin orang tuanya, ya tergantung siapa yang menafkahinya. Baik, yang menafkahi karena kebutuhannya terpenuhi dari nafkah wajib yang diberikan suaminya untuknya. Yang ke-9, yang tidak boleh menerima zakat, fasilitas umum dan fasilitas sosial. Fasilitas umum dan fasilitas sosial ini nggak boleh menerima zakat. Zakat itu kepemilikan pribadi, ya, bukan kepemilikan bersama. Ya. Makanya fisabilillah saja itu kan diberikannya ke person-personnya, para mujahidinnya, bukan kepada keumuman kaum muslimin, tidak. Ya, jadi harus perorangan. Maka tidak boleh menggunakan uang zakat untuk membangun jalan, jembatan, rumah sakit dan seterusnya. Ya. Alasannya tadi karena itu bukan milik person individu tapi umum. Ya. Dan ketika objek umum tadi dibangun, maka yang menggunakan kan bukan hanya orang-orang miskin, bahkan yang berzakat pun nanti menggunakan fasilitas tersebut. Maka kembali manfaatnya kepada dia, kan gitu ya. Baik, dan untuk masalah yang seperti ini ya sudah bisa diambil dari wakaf dan yang lainnya, tidak diambil dari zakat.
Nah, baik. Kemudian, dan ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat zaman dulu. Kalau mereka ingin bangun masjid misalnya, mereka mengumpulkan dari zakat. Mereka tidak pernah melakukan hal tersebut. Baik. Lantas bolehkah menyalurkan zakat ke panti asuhan? Kalau maksud ke panti asuhan adalah membangun bangunannya, maka nggak boleh. Ya, atau untuk operasional misalnya panti, kan nanti semuanya merasakan ya, menikmatinya, maka nggak boleh. Tapi kalau misalnya dipilah-pilah, oh ini miskin, ya, boleh dikasih misalnya. Maka yang seperti ini lebih baik, wallahu alam lebih baik, kalaupun ingin mengeluarkan zakat, ya, maka diberitahukan kepada pihak panti, ini adalah uang zakat. Tolong dikasihkan kepada anak-anak miskin yang mereka membutuhkan. Nanti ada amplop yang lain untuk operasional panti yang itu bukan dari zakat. Maka lebih aman seperti itu. Atau sama sekali jangan menyerahkan zakat kepada panti. Ya, ke yang lain saja. Kalau mau ke panti udah sedekah biasa saja, tapi jangan diambil dari harta zakat. Baik, nah inilah ya di antara orang-orang yang tidak boleh menerima zakat. Baik, insya Allah setelah sholat kita akan membahas tentang aturan-aturan dalam menyalurkan zakat. Aturan dalam menyalurkan zakat. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Nabiyina wa rasulina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan kembali pembahasan kita. Maka setelah kita mengenal para mustahik zakat, kemudian mengenal orang-orang yang tidak boleh menerima zakat, maka ada beberapa catatan berkaitan dengan aturan penyaluran zakat. Nah, di antara aturan-aturan tersebut, yang pertama, zakat hanya boleh disalurkan kepada mustahik. Ulangi. Aturan pertama, zakat hanya boleh disalurkan kepada mustahik. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pihak-pihak yang berhak menerima zakat. Sebagaimana firman Allah, ya, ayat yang sudah pernah kita sebutkan, surah At-Taubah ayat 60. Innamas sadaqat. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata innama yang faidahnya itu pembatasan. Maka kalau kita bisa artikan innamas sadaqat, sesungguhnya zakat itu hanya untuk siapa? Nah, lil fuqara, orang-orang fakir, wal masakin, orang-orang miskin, wal amilina 'alaiha, dan amil zakat, wal muallafati qulubuhum, dan yang diambil hatinya, wa fir riqab, untuk membebaskan budak, wal gharimin, orang yang terlilit hutang, wa fi sabilillah, dan mereka yang berjuang di jalan Allah, wa bni sabil, dan orang yang safar. Ya. Faridatan minallah, sebagai sesuatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah mengetahui lagi maha bijaksana.
Maka berdasarkan dalil di atas, zakat tidak boleh disalurkan kepada selain mustahik yang telah ditetapkan. Makanya Ibnu Abdul Bar rahimahullah pernah mengatakan, laisa li ahadin an yu'ti min zakati malihi li ghairi man sammallahu ta'ala fi kitabih. Siapapun tidak boleh menyerahkan zakatnya kepada orang selain yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ya, jadi hanya boleh diserahkan kepada 8 golongan ini. Yang mana pada kenyataannya sebagian orang ya memberikan zakatnya itu kepada yang bukan mustahik. Seperti kepada anak yatim. Anak yatim ya itu bukan yang berhak menerima zakat. Kecuali kalau anak yatim itu statusnya sebagai fakir, miskin, itu boleh. Tapi kalau hanya sebatas anak yatim bisa jadi orang kaya. Ya, mendapatkan warisan dari kedua orang tuanya, dia kaya, nggak berhak menerima zakat. Ya. Atau janda berhak zakat? Tergantung. Kalau jandanya orang kaya, nggak boleh. Ya, tapi kalau jandanya miskin, ya silahkan, tidak masalah. Tapi kalau hanya statusnya sebagai janda, maka tidak termasuk pada golongan yang disebutkan oleh Allah. Orang jompo punya anak yang bisa menafkahinya, nggak boleh dikasih zakat. Ya, yang seperti ini, ya, ketika ada orang yang menyerahkan zakat kepada mereka, padahal mereka tidak berhak, maka zakatnya tidak sah. Baik. Nah, kecuali tadi kalau mereka ini statusnya sebagai fakir atau miskin dan seterusnya. Baik. Nah, jadi aturan yang pertama, zakat hanya boleh disalurkan kepada mustahik. Nah, Ibnu Qudamah menjelaskan di sini, zakat hanya diberikan kepada 2 jenis penerima. 2 kelompok maksudnya. Orang yang membutuhkan, dan orang membutuhkan ini mencakup fakir, miskin, budak, ya, firriqab, dan gharimin untuk menutupi utangnya. Maka ini kelompok pertama, orang-orang yang membutuhkan. Termasuk Ibnu Sabil membutuhkan. Atau orang yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ya, mencakup amil zakat, pejuang fisabilillah, mu'allaf, dan orang yang berhutang demi memperbaiki hubungan masyarakat yang bersengketa. Intinya, penerima zakat yang kita sebutkan 8 itu bisa dikelompokkan pada 2 kelompok. Pertama adalah orang yang membutuhkan. Yang kedua, orang yang dibutuhkan oleh kaum muslimin. Ya. Yang membutuhkan berarti fakir, miskin, budak, gharimin, ya, orang yang hutang, termasuk Ibnu Sabil, 5 orang. Sementara yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, amil, pejuang fisabilillah, mu'allaf, ya, apalagi mu'allaf yang ingin dihindari keburukannya misalnya. Nah, jadi 2 kelompok ini. Ini aturan yang pertama. Aturan yang kedua, apakah zakat itu harus dibagikan secara merata kepada semua mustahik? Ya. Atau boleh cuma 1 golongan saja, cuma fakir saja? Atau harus semuanya? Harus diberikan pada fakir, miskin, orang yang terlilit utang, ya, Ibnu Sabil, fisabilillah, atau bagaimana? Nah, di sini ada 2 pendapat di kalangan para ulama. Pendapat yang pertama menyatakan zakat harus dibagikan secara merata kepada semua mustahik yang ada. Ya. Jadi tidak mesti harus 8-8-nya. Kalau memang nggak ada, budak sekarang nggak ada. Gimana jadi budak? Ya. Artinya kalau misalnya kita mendapati ada 5 golongan yang ada nih. Ya, taruhlah misalnya ada fakir, miskin, ada gharimin, ada amil, ya. Kemudian ada Ibnu Sabil, anggaplah. Nah, menurut pendapat pertama, 5-5-nya harus diberikan.
Baik, ini pendapat pertama. Tapi pendapat jumhur ulama, pendapat yang kedua tidak mesti, ya. Boleh hanya memberikan kepada satu golongan atau dua golongan saja. Yang penting zakat itu sampai kepada yang berhak, ya. Dan ini wallahu alam pendapat yang lebih kuat, bahwasanya zakat tidak mesti harus merata kepada semua yang berhak. Boleh hanya kepada satu golongan, bahkan boleh hanya untuk satu orang. Boleh hanya untuk satu orang. Baik. Di antara dalil yang menguatkan hal ini adalah firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 271. Allah berfirman, "In tubdus sadaqati fani'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairul lakum." Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik. Dan jika kamu menyembunyikannya dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembunyikan itu yang lebih baik bagimu. Nah, dalam ayat ini hanya disebutkan satu golongan, yaitu orang-orang fakir. Nah, ini menunjukkan bahwasanya zakat tidak mesti harus merata kepada semua mustahik yang ada. Baik. Aturan berikutnya, aturan ketiga. Apakah harus disampaikan? Jadi ketika kita menyalurkan zakat, apakah harus disampaikan bahwa harta yang kita berikan itu zakat? Ya, kita mau bayar zakat nih, ngasih kepada orang yang berhak nih. Apakah harus kita katakan ini zakat, tolong terima? Atau boleh nih hagenikam? Sudah tanpa harus mengatakan ini zakat ataupun sedekah. Nah, apakah diharuskan menyebutkannya? Nah, ketika seorang muzakki menyerahkan zakatnya, maka ada dua kemungkinan penerima. Pertama, kalau yang menerima ini adalah melalui panitia penerima zakat. Kita yang menyerahkan zakat kita kepada panitia yang menyalurkan zakat. Ya, seperti Lazis, Baznas gitu ya. Atau yang semacamnya. Maka ketika seseorang menyerahkan harta zakatnya melalui panitia zakat seperti ini atau lembaga amil zakat seperti ini, maka dia harus memberitahukan bahwasanya dana itu adalah dana zakat. Biar ya panitia ini menyalurkannya kepada yang berhak menerima zakat. Ya, karena kan yang namanya Baznas tadi atau Lazis ya, itu tidak cuma zakat, ya, juga menerima sedekah, wakaf mungkin ya, dan seterusnya. Dan ini penyalurannya beda-beda. Zakat harus disalurkan kepada yang berhak 8 tadi. Jadi benar-benar harus kita kasih tahu ini adalah harta zakat. Baik. Kemungkinan yang kedua, kita langsung ngasih kepada orang yang berhak. Ya. Nah, apakah harus dikasih tahu kalau itu adalah zakat ataukah tidak? Nah, jadi kita bolehkan langsung menyerahkan kepada orang yang berhak tanpa harus melalui panitia. Misalnya kepada fakir miskin, orang yang terlilit hutang, atau kepada mustahik yang lain. Maka jika zakat itu diserahkan langsung ke sasaran, maka tidak disyaratkan untuk memberitahu penerima bahwa itu adalah uang zakat. Tidak harus. Bahkan banyak ulama mengatakan lebih baik nggak usah dikasih tahu. Lebih baik nggak usah dikasih tahu kalau itu zakat. Kenapa? Untuk menjaga perasaan penerima. Ya, karena kalau kita perhatikan, kebanyakan golongan penerima zakat itu kan golongan di bawah ya. Yang umumnya status sosial mereka golongan bawah. Maka ketika kita sebagai muzaki menyampaikan secara terus terang, ya ini adalah zakat, maka mungkin bisa jadi tersinggung dia. Walaupun kenyataannya memang demikian, ya tapi kan tidak mesti harus diucapkan. Ya maka dalam hal ini tidak mesti kita harus ngasih tahu ini adalah zakat. Bahkan banyak ulama mengatakan lebih utama tidak usah dikasih tahu.
Ya. Nah, di antara dalil yang menyatakan boleh kita menyerahkan zakat tanpa mengasih tahu bahwasanya itu adalah zakat, ada sebuah hadis yang cukup panjang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW berkata, jadi Rasulullah menceritakan seorang laki-laki yang mau bayar zakat. Ada seorang laki-laki berkata, aku pasti akan bersedekah. Bersedekah sini maksudnya adalah bayar zakat. Lalu dia keluar dengan membawa zakatnya tersebut kepada seseorang. Ya, dia kasihkan zakatnya kepada seseorang. Ya, sementara dia nggak tahu. Ya, dikiranya dia orang yang berhak menerima. Ternyata yang dikasih ini adalah pencuri. Ya, pencuri boleh nggak dikasih zakat? Nggak boleh. Tadi kan disebutkan di antara yang tidak boleh dikasih zakat adalah pelaku maksiat tadi kan. Apalagi dosa besar pencuri. Maka ketika dikasih pencuri tadi sementara dia nggak tahu, keesokan paginya orang-orang ramai membicarakan bahwasanya dia telah memberikan sedekah kepada seorang pencuri. Maka mendengar hal itu orang yang tadi menunaikan zakatnya, dia mengatakan, ya Allah segala puji bagimu, ya. Aku pasti akan mengeluarkan zakat yang lainnya. Ya, maka berikutnya dia membawa sedekahnya lagi. Ternyata yang dia kasih itu adalah seorang pezina. Dia tidak tahu kalau itu adalah pezina. Besoknya orang-orang ramai lagi nih. Ya, ada orang yang menyerahkan zakatnya kepada pezina. Wah, orang yang menyedekahkan ini mengatakan, ya Allah, ternyata sedekahku itu jatuh kepada pezina. Ya udah besok aku ya berikan kepada yang lain lagi. Udah dia keluar lagi, membawa sedekahnya lagi. Ternyata yang dia kasih adalah orang kaya. Baik. Maka orang-orang ramai bercerita bahwasanya orang kaya telah diberi zakat nih. Wah, kata dia, ternyata sedekahku jatuh kepada pencuri, pada pezina dan orang kaya. Ya. Nah, disebutkan dalam hadis tersebut ya, orang ini bermimpi. Kemudian ada yang mengatakan kepadanya, adapun sedekah kamu kepada pencuri, mudah-mudahan dapat mencegah si pencuri dari perbuatannya. Ya. Sedangkan sedekah kamu kepada pezina, mudah-mudahan dapat mencegahnya berbuat zina kembali. Dan sedekah kamu kepada orang kaya, mudah-mudahan dapat memberikan pelajaran baginya agar menginfakkan harta yang diberikan Allah kepadanya. Intinya maksudnya ya, sedekahnya itu sah. Pertama dia tidak ngasih tahu kalau itu adalah zakat. Ini yang menjadi perhatian kita. Orang tersebut tidak ngasih tahu kalau itu adalah harta zakat dan dinilai sah. Ya, dan ini juga dalil nanti akan kita sebutkan bahwasanya zakat itu sah diberikan kepada orang yang kita sangka dia berhak padahal nggak berhak. Kita kira dia orang miskin. Sudah kita kasih zakat kepada dia. Oh, ternyata dia orang kaya. Gimana nih zakat saya? Ya, jawabannya sah berdasarkan dalil ini juga. Nah, jadi dalil ini mencakup dua hal. Tidak wajibnya memberitahukan kalau ini adalah zakat. Dan yang kedua, kalau salah sasaran, kita kira dia adalah yang berhak, padahal tidak, maka zakatnya tetap sah. Baik. Nah, jadi ini adalah yang ketiga ya. Aturan yang keempat tadi, salah dalam penyaluran zakat. Bagaimana kalau salah dalam penyaluran zakat? Dan ini sering terjadi. Jadi muzakki menyerahkan zakatnya langsung ke penerima karena dia menyangka bahwa si penerima itu miskin misalnya. Tetapi ternyata dia adalah orang kaya. Apakah zakatnya sah? Ya, maka para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Tapi pendapat yang lebih kuat, zakatnya sah. Dan kewajiban zakatnya telah gugur. Ya. Berdasarkan dalil yang tadi kita sebutkan. Begitu juga ketika ada dua orang yang masih muda, masih kuat datang kepada Nabi SAW meminta zakat.
Maka Nabi mengatakan, jika kalian mau, saya bisa kasihkan zakat ini kepada kalian. Namun tidak ada jatah zakat untuk orang kaya atau yang masih kuat bekerja. Ya, karena kalian menyatakan kalian berhak, maka kami menerima apa yang kalian katakan. Ya, maka diberikanlah zakat. Kalau ternyata kalian mampu, kaya saja, maka dosanya ditanggung oleh kalian. Itu maksud dari hadis ini. Ya. Cuman di sini ada satu hal yang perlu kita perhatikan ya. Ketika kita ingin menyerahkan harta kita, sebaiknya dicek dulu. Jadi bagi kita yang ingin menyalurkan zakat, hendaknya cek dulu orang ini betul-betul miskin, berhak menerima zakat ataukah tidak. Karena kalau kita sembarangan ngasih, ya tanpa cek-cek terlebih dahulu, sebagian ulama menyatakan zakat kita nggak sah. Ya, karena perlu cek dulu, perlu ijtihad di sini. Nanya-nanya. Kalau kita sudah berusaha mencari tahu, ternyata salah kira, ya tadi sah insya Allah zakatnya. Cuman ada dua hal yang perlu kita bedakan Pak ya. Pertama, salah fakta. Kedua, salah hukum. Begini, maksudnya gini. Salah fakta contohnya tadi, kita kira miskin, tapi ternyata kaya. Maka ini sah zakatnya. Artinya kita sudah tahu hukum asal yang namanya zakat itu dikasih kepada orang miskin. Hanya saja kita salah sasaran nih. Dikira dia miskin, ternyata kaya. Nah, kalau terlanjur sudah seperti itu, maka sah tetap zakatnya. Sudah? Yang kedua ini salah hukum. Ya. Kita kira boleh menyalurkan zakat untuk pembangunan masjid. Ternyata tidak boleh. Kalau sudah terlanjur gimana? Sah saja zakatnya? Jawabnya tidak sah. Ini tidak sah. Wajib diulangi lagi mengeluarkan zakatnya. Paham bedaan antara salah fakta? Dia paham yang berhak menerima adalah fakir miskin. Ternyata salah kira. Kiranya adalah miskin, ternyata orang kaya. Nah, ini dihukumi sah. Tapi kalau dari awal dia salah ngasih, bukan karena mengira itu fakir miskin, ya, tapi dia tidak bertanya tentang siapa yang berhak untuk dikasih dalam masalah ini. Akhirnya dia kasih kepada yang tidak berhak. Maka dalam hal ini dia tetap wajib untuk mengeluarkan zakatnya kembali. Baik. Nah, maka tadi ada pembahasan sebelumnya kita sebutkan. Ketika seseorang mengeluarkan zakat untuk anak-anak tadi, banyak anak-anak, ada yang anak dari keluarga miskin, keluarga kaya, ya, ini dibagi rata semuanya dari harta zakat semuanya. Pertanyaan, ini salah fakta atau salah hukum? Salah hukum, jadi harus dikeluarkan lagi. Jadi pilih mana nih yang anak-anak yang kaya nih, ya. Kalau bisa diambil lagi, ya silahkan ya. Tapi kalau nggak enak diambil lagi, ya udah keluarkan lagi. Dan yang dia kasih itu terhitung sebagai sedekah. Insya Allah nggak ada yang rugi. Ya, hanya saja tetap wajib mengeluarkan zakat untuk melakukan kewajibannya mengeluarkan zakat.
Baik, masih ada beberapa aturan-aturan yang lain dan masih banyak. Insya Allah kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam, ini yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.